Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan supervisi ya, observasi kelas. Nah, dari hasil observasi kelas tersebut mungkin ada beberapa hal yang ingin Bu Tanti ceritakan atau ingin Bu Tanti sampaikan kepada saya. Alhamdulillah waktu kemarin supervisi observasi bersama Pak Tegar masuk kelas saya antusias dari murid-murid, dari anak-anak juga terasa ya Pak. Jadi mereka terlihat lebih termotivasi mungkin karena ada yang melihat, ditambah juga karena saya juga kan mempersiapkan anak-anak dengan sebegitunya. Jadi saya mempersiapkan pembelajaran dengan media, dengan metode yang menurut saya mungkin akan lebih menarik bagi anak-anak. Kemudian dari pembelajaran juga jika disampaikan banyak tentunya ya yang disampaikan. Dimulai dari pertama, anak-anak bisa menjalani diskusi dengan baik. Kemudian dalam pembelajaran juga terkondisikan, tidak ada yang ribut atau sebagainya gitu ya. Kemudian dalam presentasi mungkin pasti ada Pak Tegar bisa melihat ya kekurangan saat saya sedang mengajar, itu juga terasa sama saya. Anak-anak ada yang terutama khususnya pada saat presentasi, anak-anak ada yang kurang memperhatikan, sibuk dengan kelompoknya sendiri. Kemudian dalam penugasan juga saya bolak-balik terus ya. Pak Tegar juga saya lihat Pak Tegar senyum pasti ada yang agak jengkel nih karena saya selalu bolak-balik itu terlihat dalam kameranya. Mungkin seperti itu. Tapi saya senang karena dengan adanya Pak Tegar melihat saya itu jadi terpacu dalam saya untuk mengajar lebih baik lagi. Jadi mungkin kemarin itu Bu Tanti menemukan beberapa kendala terkait aktivitas pembelajaran anak-anak yang memang kemarin terlihatnya fokusnya menurun ya Bu ya. Iya. Terus motivasinya juga menurun, antusiasmenya menurun ketika memasuki materi dan akhir pembelajaran. Baik Bu Tanti, kira-kira hal tersebut kenapa sih bisa terjadi? Kalau menurut saya banyak sekali ya Pak faktor yang menyebabkan fokus anak menurun, motivasinya menurun. Pertama, anak-anak memang naik nih motivasinya ya. Anak-anak terlihat antusias ketika saya menayangkan sebuah video. Mungkin agak jarang gitu ya Pak untuk di kelas, khususnya di kelas saya menayangkan video itu. Makanya saat anak-anak melihat itu, wah sangat antusiasnya itu mereka memperhatikan dengan begitu seksama, tidak ada sama sekali yang mengobrol, bahkan bergerak juga tidak ada gitu, fokus semuanya melihat video. Namun ketika videonya sudah selesai, saya mulai menjelaskan apa yang terjadi di video, bertanya pada anak, tanya jawab, dan memberi tugas. Anak-anak agak sedikit menurun, mungkin karena fokusnya sudah teralihkan, jadi sibuk sendiri. Nah, apalagi setelah saat diberi tugas, ayo anak-anak, saya kan mempersiapkan memberikan anak-anak dulu LKPD, kemudian saat mereka akan menuliskan LKPD, mengisinya, anak-anak terlihat agak bingung bagaimana ini cara mengisinya, maka sudah saya jelaskan gitu ya, di situ agak menurun. Lalu setelah itu mengisi per kelompok, dimulai dari kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke 3, seperti itu yang sudah disetting. Ternyata masih ada yang bingung. Anak-anak itu malah diisi semuanya seperti berat badan, tinggi badan, semuanya malah ditanyakan, padahal mereka kan tugasnya hanya berat badan saja. Ya, saya ingatkan lagi, makanya ke kelompok ini lagi, yang ini bertanya, terus saja bolak-balik. Nah setelah itu mulai agak kondusif tuh, anak-anak sudah mengerti dengan tugasnya masing-masing, mengerjakan. Nah saat presentasi muncul lagi kan sebuah masalah gitu ya, anak-anak tertawa. Nah kalau menurut saya penyebabnya tentu pertama mungkin bisa juga dari saya kurang bisa mengkondisikan lebih baik. Contohnya saat menjelaskan penugasan, mungkin anak-anak kurang jelas sehingga mereka banyak bertanya kepada saya. Harusnya saya bisa lebih menjelaskan kembali kepada anak-anak, terus tanya jawab apa yang tidak dimengerti, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, lebih banyak lagi dalam pembelajaran itu untuk mereka bisa presentasi, karena presentasi itu melatih keberanian anak ya untuk berbicara, kemudian rasa percaya diri. Nah hal itu mungkin kurang di peserta didik, sehingga ada anak yang malah ketawa-ketawa, selanjutnya ke
penampilan selanjutnya juga malah jadi terbawa gitu suasana, mungkin terus saja ketawa. Nah, mengkondisikan seperti itu mungkin yang agak sulit. Kemudian yang ketiga, kadang faktor dari kesiapan anak-anak belajar, mungkin ada yang mereka pikirkan sehingga saat menonton video sih mereka sepertinya melihat tapi nggak tahu ya mungkin pikirannya mungkin kemana gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya lebih ke memfokuskan anak-anak, memberikan lagi ice breaking agar mereka lebih terpacu lagi, jadi nggak itu aja yang nantinya akan membuat mereka menjadi bosan gitu, seperti itu. Saya juga setuju Bu Tanti ketika Bu Tanti menyajikan materi menggunakan video ya. Memang anak-anak sangat terfokus dengan video yang Bu Tanti tayangkan melalui proyektor. Namun memang betul, saya setuju tadi dengan apa yang dikatakan Bu Tanti, anak-anak menurun ketika videonya selesai. Kira-kira kenapa sih kok ketika melihat video dan menonton video dan ketika mendengarkan Bu Tanti berbicara, kenapa sih anak-anak fokusnya kok bisa menurun gitu? Apa sih yang menyebabkan hal itu? Sepertinya mungkin karena kurangnya, kan dari awalnya menarik nih mereka ya udah melihat. Nah, setelah mereka udah nggak melihat lagi, mereka bosan, mereka jenuh, nggak ada aktivitas apalagi yang harus dilakukan seperti itu. Harus adanya pengkondisian lagi mungkin bagi saya agar menarik si anak-anak ini biar mau lagi gitu belajar, meningkat lagi mungkin. Berarti ketika pembelajaran menggunakan video itu bisa lebih menarik untuk anak-anak ya dibanding ketika Bu Tanti menjelaskan. Betul. Bu Tanti, kira-kira kalau misalkan dengan video anak-anak bisa tertarik ketika Bu Tanti menjelaskan tugas yang harus dilakukan oleh anak-anak, lalu kegiatan-kegiatan pembelajaran selanjutnya yang harus dilakukan oleh anak-anak supaya bisa lebih menarik lagi, supaya anak-anak fokusnya tidak menurun ketika pembelajaran sama seperti ketika mereka menonton video. Ada hal yang bisa dilakukan nggak untuk itu? Mungkin bisa dengan melakukan ice breaking ya, untuk memfokuskan siswa lagi. Kan awalnya siswa sudah menonton, diberi tugas. Nah, dari jeda itu mungkin ada mereka terlihat jenuh, mungkin tugas lagi gitu udah nonton. Kita bisa memberikan ice breaking yang tentunya menarik perhatian mereka lagi untuk melanjutkan tugas seperti itu. Betul Bu, saya setuju karena berdasarkan teori juga memang ketika peralihan materi atau penjelasan selanjutnya mungkin anak-anak harus diberikan dulu kesadaran penuh supaya mereka bisa memperhatikan, bisa menangkap, bisa menyerap materi yang Ibu sampaikan. Nah, kira-kira permasalahannya tadi fokus dan motivasi anak-anak menurun di tengah dan di akhir pembelajaran. Kita kira-kira Bu Tanti punya rencana apa nih untuk memperbaiki hal itu supaya anak-anak fokus dan motivasinya tetap terjaga selain ice breaking yang akan dilakukan oleh Bu Tanti? Kalau untuk rencana tentunya harus diperbaiki di perangkat pembelajaran seperti dulu ya. Nah, perangkatnya seperti RPP mungkin saya menyesuaikan dengan pembelajaran silabus lagi. Kemudian kan di dalam RPP juga ada tujuannya. Nah, tujuannya disesuaikan agar anak-anak bisa lebih mengerti. Kemudian dari tujuan itu, dari metode yang dipilih dalam pembelajarannya, tidak hanya ceramah atau menonton video saja, karena kalau lama-lama menonton video juga jenuh juga pasti anak-anak ya. Kemudian dari cara kita mengajar seperti model pembelajaran. Nah, kalau model pembelajarannya ya hanya video terus dikasih tugas, ya menurut saya sama-sama ya masih sama aja gitu, cuma bedanya di video saja. Mungkin bisa lebih divariasikan lagi model pembelajarannya, bisa menggunakan kooperatif kan, berdiskusi, kemudian menggunakan STAD, number together, atau yang lebih menarik kalau anak SD kan karakteristiknya senang bermain. Nah, mungkin saya akan menggunakan model-model pembelajaran yang berkaitan juga dengan permainan agar mereka lebih terpacu dan lebih aktif tentunya dalam pembelajaran. Berarti rencana Bu Tanti untuk memperbaiki
kekurangan ketika pembelajaran itu yang pertama mungkin akan melakukan ice breaking, lalu memperbaiki rencana pembelajaran, lalu pembelajaran yang memang menyesuaikan dengan situasi psikologis anak bahwa mereka itu lebih senang bermain, maka pembelajaran akan dilakukan dengan menyelipkan beberapa permainan yang diintegrasikan dengan pembelajaran seperti itu. Kira-kira mulai kapan tuh Ibu bisa menerapkan hal-hal rencana-rencana yang tadi Ibu tadi? Sebenarnya kalau ditanya mulai kapan, setelah Pak Tegar mengobservasi juga, saya kan melakukan penilaian diri ya pasti. Saat anak-anak kok anak-anak diajak untuk berdiskusi, mereka banyak nanya gitu ya ke saya, apa saya kurang gitu menjelaskan. Kemudian setelah itu juga dari presentasi, kenapa jadi pada ketawa-ketawa gitu ya, dievaluasi juga, oh mungkin karena anak-anak jarang gitu melakukan presentasi, paling hanya dalam 1 minggu tuh sekali 2 kali gitu, tidak terlalu sering dalam melakukan presentasi, sehingga membuat mereka juga merasa apa ya, mungkin agak aneh atau gimana, sehingga kurang fokus, terus enggak memperhatikan kelompok yang lain, tidak mengapresiasi khususnya ya, karena kan kita juga gak enak kalau misalnya udah tampil di depan diketawain, udah diapresiasi. Sebenarnya sudah dilakukan gitu ya penilaian diri saat waktu setelah observasi. Jadi mulai besok-besoknya saya juga melihat lagi, oh mungkin anak-anak lebih sukanya kalau dipakai ice breaking lagi nih buat fokus gitu. Oh mungkin anak-anak selalu ingin saat ke depan itu guru itu jadi istilahnya mah kalau bahasa Sunda ada keman gitu Pak ya, ditanya lagi gitu, so anak-anak apa nih yang kelompok tadi sampaikan gitu, bagaimana, apa pendapatnya, mari kita beri reward, tepuk tangan, mungkin ini seperti itu. Bu Tanti, berarti sebenarnya kalau untuk rencana-rencana yang Bu Tanti sebutkan tadi sebenarnya sebagian sudah dilakukan. Ketika Bu Tanti selesai observasi, melakukan introspeksi terhadap pembelajaran dan menerapkan sebagian dari hasil introspeksi Bu Tanti. Nah, untuk sisanya kira-kira Bu Tanti kapan lu bisa melaksanakan? Untuk sisanya ya bisa dimulai dari nanti aja pembelajaran saat kita dimulai saja, bisa mulai besok atau mungkin nanti bisa dilengkapi dengan perangkat pembelajaran yang lebih siap lagi gitu. Kalau kemarin kan hanya baru kesadaran saya dalam mengajar, belum memperbaiki perangkat pembelajaran yang harus bagaimana. Mungkin setelah ini tentunya saya akan lebih menyusun lagi perangkat pembelajaran yang lebih baik, apalagi setelah ada tanggapan dari Pak Tegar ya, seperti itu. Berarti secepatnya Bu Tanti akan melaksanakan. Baik, terima kasih Bu Tanti. Terakhir mungkin saya ingin bertanya bagaimana perasaan Bu Tanti setelah kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi ini? Perasaan tentunya sangat senang Pak Tegar, apalagi waktu di awal Pak Tegar bilang kepada saya gitu ya, minta izin untuk melakukan observasi di kelas. Saya jadi terpacu, ini saatnya gitu bagi saya untuk melakukan evaluasi, karena biasanya kalau melakukan evaluasi diri ya yang baik-baiknya aja gitu ya Pak yang dirasakan, tapi ketika ada orang lain kan jadi ada penilaian pembandingnya. Kalau menurut saya mungkin ini bagus, tapi kan belum tentu menurut Pak Tegar ini kayaknya agak lebih bagus gitu kalau ditambah ini Bu, mungkin seperti itu. Jadi saat Pak Tegar juga masuk ke kelas, biasanya ya saya biasa aja gitu mengajar, tapi kan ketika ada yang masuk mengobservasi itu lebih agak deg-degan sebenarnya waktu masuk, tapi ya namanya juga dalam mengajar ya setiap hari kan ya, jadi nggak terlalu deg-degan setelah dilanjutkannya. Nah, anak-anak juga senang, ada yang melihat, ada yang memantau, saya juga senang. Terus pas akhir Pak Tegar juga menyampaikan beberapa pendapatnya tentang saya pembelajaran. Nah, alhamdulillah bisa saya evaluasi diri saya sehingga saat pembelajaran selanjutnya ataupun nanti lagi saya juga bisa menjadi guru yang lebih baik lah dalam mengajar khususnya kepada anak-anak. Terima kasih Bu Tanti atas waktunya. Mungkin percakapan pasca observasi kita dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak, mungkin saya meminta pandangan, saran, masukan dari Bapak tentang percakapan yang saya lakukan barusan.
Terima kasih Pak Santris dan Bu Tanti ya, Iya. yang sudah mungkin melaksanakan kegiatan pembelajaran dari atau supervisi akademik oleh Pak Santris, dari mulai praobservasi mungkin ya, kemudian observasi dan hari ini mungkin. Setelah tadi saya mendengar percakapan dari Pak Santris dan Bu Tanti ini, menurut saya nih ya, luar biasa sekali Pak. Kenapa luar biasa? Dari awal Bu Tanti sudah bilang bahwa saya juga sebenarnya ketika setelah selesai itu sudah melakukan refleksi diri lah gitu ya, refleksi diri, ternyata saya seperti ini, mungkin ada yang harus saya perbaiki, kemudian seperti itu. Kemudian tadi juga dibahas tentang bagaimana cara supaya anak lebih termotivasi lagi, kemudian mungkin saya harus dari mulai mungkin ada tambahan ice breaking gitu kan, kemudian mungkin harus ada tambahan permainan mungkin ya, kemudian atau dimodifikasi dengan gaya belajarnya gitu kan ya, selain video tadi ya, karena mungkin kalau video terus tadi sudah dibahas tentunya akan jenuh juga, mungkin disesuaikan dengan tadi tujuan pembelajaran. Itu sudah sangat luar biasa, pasti sudah mengetahui apa yang harus diperbaiki dan rencana pengembangannya juga tadi sudah dilaksanakan Pak, mungkin hanya tinggal sebagian yang perlu dikerjakan lagi ke depannya, dan itu sangat luar biasa. Kalau misalkan saya sendiri ketika melihat secara langsung mungkin ini pembelajarannya sangat luar biasa gitu, sangat menarik, sangat menarik betul. Apalagi ini di kelas berapa Bu? Kelas 6. Wah itu luar biasa kan, kelas 6. Kelas 6 itu nuju mojih nah kalau bahasanya terus istilah nanti masa peralihan kan, nanti mereka akan berlanjut ke jenjang lebih tinggi, mungkin di jenjang SMP ya, makanya perlu kita arahkan juga gitu kan, seperti tadi pembelajaran, karena nanti mereka akan mengenal dunia yang lebih lagi gitu kan ketika di jenjang SMP gitu. Dan tadi saya salut apresiasi yang sangat luar biasa. Mungkin itu Pak masukan dari saya untuk kesempatan hari ini, kegiatan diskusi pasca operasi mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas tanggapannya terhadap percakapan saya dengan Bu Tanti dalam kegiatan pasca observasi kelas. Mungkin saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.